Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Wendra bersama Radio Institut kembali mengudara untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam melakukan riset. Radio Institut akan terus membedah riset artikel, tentunya dengan diperkaya oleh koding-koding pemrograman yang siap pakai. Satu riset artikel yang sangat menarik kita jumpai dalam International Journal of Forecasting terbit tahun 2025. Di sini ada Bayesian Exponential Smoothing Models. Jadi kita akan coba melihat bagaimana Hall-Winters sebagai nama lain dari exponential smoothing ini, yang 3 parameter, yang triple, akan diselesaikan dengan menggunakan Bayesian. Terutama sekali yang diselesaikan itu adalah mendapatkan parameter dari exponential smoothing atau Hall-Winter. Ada 3 parameter di situ kita ketahui. Ada alpha, beta, dan gamma. Masing-masing mewakili tren, seasonal, dan yang lain. Nah, kita akan lihat riset artikel yang kita jadikan sebagai landasan dalam kajian kita kali ini adalah seperti yang kita lihat. Sama-sama kita coba lihat suatu riset artikel. Ini dia. Riset artikel International Journal of Forecasting, Local and Global Trend Bayesian Exponential Smoothing Model. Dalam riset artikel ini tidak secara jelas digambarkan bagaimana proses Bayesian itu dapat diterapkan kepada model smoothing, exponential smoothing. Nah, ini yang akan kita pertajam nanti dengan kajian-kajian kita, dengan terutama dengan menggunakan konsep atau coding pemrograman di R. Oke, kita coba lihat bagaimana sebenarnya atau secara detail Bayesian dapat hadir dalam konsep Hall-Winter. Nah, dapat kita lihat secara jelas dapat kita sampaikan di sini. Bayesian Hall-Winter atau triple exponential smoothing memiliki 3 parameter, yaitu alpha yang mewakili level smoothing, beta mewakili trend, dan gamma mewakili seasonal. Nah, untuk model additive Hall-Winter, kita menggunakan additive Hall-Winter, itu dapat dilakukan, pemodelan itu adalah level smoothing ditambah dengan trend, ditambah dengan seasonal, ditambah dengan error. Error ini terdistribusi secara normal 0 beta kuadrat, 0 sigma kuadrat. Nah, kita lihat di sini, ini adalah model aditif. Kalau multiplikatif dia kali. Ada 2, aditif Hall-Winter, multiplikatif Hall-Winter. Di mana YT katanya observasi waktu TT, LT itu level, BT trend, ST komponen, sedangkan ET ini adalah noise atau error dengan terdistribusi secara normal. Nah, kita lihat bagaimana cara mendapatkan LT, cara mendapatkan BT dan ST tergantung kepada ada 3 parameter, yaitu alpha, beta, dan gamma. Nah, alpha, beta, dan gamma ini itu secara pendekatan Bayesian dapat kita gunakan priornya itu di antara uniform 01 atau beta alpha juga di antara 01. Karena kita tahu alfa, beta, dan gamma ini nilainya harus di antara 0 dan 1. Nah, ini likelihood, fungsi likelihood, hasil perkalian. Hasil perkalian dari normal YT untuk LT tambah BT ST, sigma kuadrat. Sedangkan posterior adalah prior dikali dengan likelihood dikali dengan priornya. Oke, prior. Nah, inilah yang akan kita coba gali informasi-informasi seperti ini dengan menggunakan konsep atau dengan menggunakan R kita. Oke, kita buka R kita.
Nah ini R kita menggunakan data R passenger. Dalam R itu ada data R passenger. Jadi kalau kita mau lihat datanya, kita run saja. Jadi kalau kita lihat data Y itu R passenger. Nah ini data R passenger kita, data penumpang pesawat. Ini secara numerik, data diubah secara numerik karena kita melakukan proses Bayesian. Kalau kita mau lihat R passenger-nya saja, ini merupakan data dalam format time series. Nah, Oke, kalau kita rubah dalam bentuk S numerik, dia menjadi data yang siap kita jalankan secara Bayesian. Nah, setelah kita dapatkan data, tentu kita perlukan nilai N, nilai frekuensi. Oke, frekuensi ini nanti datanya ada dalam skala kecilnya bulan, maka frekuensinya 12. Dan whole winter classic. Nah, kita mulai dari whole winter classic. Nah, dalam R itu dapat kita lakukan secara otomatis karena di R itu ada tools khusus untuk whole winters menggunakan editif. Kalau dia multiplikatif. Kalau kita mau run, kita mau lihat hasilnya, kita panggil saja ini hasilnya untuk klasik, untuk whole winter klasik. Nah, ini semua yang diinginkan. Ini parameter alfa, parameter gamma, dan parameter beta, dan parameter gamma. Yang nanti parameter-parameter ini bisa dijadikan sebagai nilai awal untuk Bayesian. Nah, ini klasik. Setelah klasik, kita coba lihat Bayesian. Whole winter dengan Bayesian. Kita mulai dengan memperkenalkan dulu whole winter forecast dengan menggunakan Bayesian. Function Y itu data, alpha, beta, gamma adalah parameter tadi, M panjang data, L tadi adalah level, growth rate, S seasonal, dan Y itu adalah data yang dihasilkan oleh model editif. Nah, ini nilai-nilai awal untuk trend seasonal level nilai awalnya kita ambil rata-rata dari data-data Y. Dan trend ini adalah untuk seasonal, oke? Lalu ini adalah LT, ini sesuai dengan rumus, LT, BT, dan ST. Ada rumus yang kita pahami tadi untuk mendapatkan LT, BT. Jadi kalau kita mau lihat dari boot tadi, nah ini rumus LT, ini BT, ini ST untuk mengupdate dari semua parameter yang ada, oke? Kita coba kembali ke R. Nah, setelah itu kita lakukanlah proses Bayesian MCMC. Pertama sekali kita memerlukan log likelihood. Lalu kita lakukan iterasi sebanyak 12.000 kali untuk parameter alfa, parameter beta, dan parameter gamma. Oke? Dengan memberikan parameter awal 0,3, 0,1, 0,1. Oke, kita coba jalankan saja apa yang kita miliki, kita jalankan seluruhnya. Kita mau lihat program Bayesian ini bagaimana dalam menangkap atau menghasilkan parameter. Oke, kita jalankan. Oke, setelah kita jalankan, kita biarkan dia berproses karena kita mengiterasinya sampai 12.000 kali dengan burning 2000. Oke, selesai. Coba kita lihat trace plot dan posterior plotnya. Kita lihat trace plot dan posterior density plot. Kita run. Nah, ini dia. Luar biasa sekali. Kalau kita lihat dengan Bayesian tadi kan nampak di sini ada alpha, ada beta, ada gamma dengan menggunakan proses Bayesian. Iterasinya dilakukan konvergen, cantik sekali hasilnya, dan ini posterior density-nya. Nah, untuk mewakili salah satu nilai parameter ini kita ambil dengan nilai min-nya. Kita ambil dengan nilai min. Kita coba ambil dengan nilai min-nya masing-masing. Oke, ini alpha estimasi, kita run. Nah, ini untuk alpha, ini untuk beta, dan ini untuk gamma. Ini yang dihasilkan oleh Bayesian. Kita lihat hasilnya 0,24, 0,15, 0,8. Kalau kita lihat hasilnya dengan menggunakan whole winter, dengan menggunakan klasik tadi,
alfa 0,2, beta 0,03, gamma 0,1. Gamma 1, sedangkan dengan menggunakan Bayesian, alfanya hampir sama 0,2, gamanya hampir sama 1, 0,8, dan ini agak sedikit beta. Nah, kita udah lihat nih kemampuan R kita luar biasa sekali. Bagaimana kalau kita lihat tadi grafik threshold dan posterior density. Nah, setelah kita memiliki parameter, nah coba kita bandingkan ketiga dari model ini, bagaimana Bayesian dan klasik Hall-Winter menangkap data sebenar. Kita lihat, kita coba bandingkan. Nah, ini kita hapus dulu, kita besarkan grafiknya. Kita besarkan grafiknya. Plot. Oke. Nah, itu dia. Nah, lihat. Yang warna hitam itu data asli. Sedangkan yang biru itu adalah teknik dari HW atau Hall-Winter klasik, sedangkan yang merah adalah Hall-Winter menggunakan Bayesian. Jadi kita lihat di sini, Bayesian ini dapat menghampiri dengan baik, dapat mengimbangi model dari Hall-Winter klasik itu dengan baik, meskipun di beberapa tempat kita lihat bahwa Hall-Winter klasik itu lebih baik, terutama pada bulan-bulan pertama pada tahun-tahun pertama ini. Tahun pertama kita lihat yang warna biru ini lebih dekat kepada yang warna hitam, tetapi untuk bulan seterusnya itu hampir sama. Nah, kita lihat tahun-tahun pertama saja agak sedikit jauh dari data asli. Nah, oleh sebab itu kita dapat menyatakan bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini sangat baik sekali. Kalau kita mau melihat nilai MSE, MAP-nya, kita dapat lihat kita run. Kita mau lihat nilainya. Error matrix. Nah, kita lihat ini sesuai kayak kita lihat. Oke. Kita lihat error matrix. Call names, kita lihat error matrix. Nah, ini dia. Memang dari segi semua nilai MSE juga jauh berbeda, lebih baik saya rasa Hall-Winter klasik. Tadi karena kita lihat di permulaan tahun tadi memang Bayesian agak jauh tertinggal, tetapi secara konsep Bayesian itu masih sangat dapat digunakan, terutama untuk data-data tidak di awal ya, pertengahan ke atas saya rasa Bayesian sudah bagus saya rasa. Dari segi MAE itu hampir tidak jauh berbeda secara signifikan, tetapi dari MSE kita lihat berbeda secara signifikan. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan di Radio Institute sangat luar biasa sekali. Kita sudah berhasil membangun suatu coding Bayesian untuk menyelesaikan masalah Hall-Winter. Oke, saya rasa bagi rekan-rekan peneliti yang ingin berdiskusi, terutama tentang coding dari Bayesian ini, terutama menggunakan Metropolis Hastings, dapat nanti kita diskusi di tempat dimanapun yang kita inginkan. Oke, saya rasa cukup dulu kajian kita tentang Bayesian Hall-Winter ini, merupakan suatu teknik yang sangat baik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Radio Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.